Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ali Saputra dari kelas PTKF angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan sedikit tentang materi yang saya pelajari dari mata kuliah PKN. Materi pertama. Materi pertama, hakikat dan urgensi identitas nasional. Identitas. Kata identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 ada 4. Yang pertama, mengatur bahasa negara. Kedua, mengatur lambang negara. Ketiga, mengatur bendera negara. Keempat, mengatur lagu kebangsaan. Bentuk identitas ada 2. Yang pertama, bentuk identitas secara sosiologis, dan 2, bentuk identitas secara politis. Faktor identitas nasional ada 5. Yang pertama, primordial. Kedua, tokoh. Ketiga, perkembangan ekonomi Ika. 4, Bhinneka Tunggal Ika. 5, sejarah dan kelembagaan. Jenis identitas ada 2, identitas primer dan identitas sekunder. Nasional. Kata nasional berarti bersifat kebangsaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks dikuar identitas nasional lebih dekat arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Materi selanjutnya adalah dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika integritas nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945. Upaya membangun integritas secara terus-menerus dilakukan. Perkembangan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia ada 3. Yang pertama, kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Contoh peristiwa integrasi. Yang pertama, integrasi bangsa tanggal 15 Agustus 2005 melalui Memorandum of Understanding di Fanta. Kedua, integrasi wilayah melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Yang ketiga, integrasi nilai-nilai yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif. Jawabannya adalah Pancasila. Keempat, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Tantangan dalam membangun integrasi ada 4, perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyeratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakan atau konsensus, disintegrasi menyeratkan adanya perpecahan, pertentangan, dan konflik. Materi ketiga, hakikat dan integrasi nasional. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Menurut Hobbes, manusia adalah status naturalis, bagaikan serigala, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Hidup dalam suasana demikian, akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah Voctum-Unionis. Tuntutan reformasi. Yang pertama, mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, menghapuskan doktrin fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM. 4, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundangan di bawahnya. Mengalami perubahan yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, dan pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. Materi keempat yaitu dinamika dan urgensi integritas nasional. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Secara terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Pentingnya integritas nasional ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Kedua, rangkaian kejadian pada bagian ini jelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dan fenomena tersebut. Ketiga, interpretasi ulasan atau penarikan kesimpulan. Faktor pembentuk ada 5. Adanya ancaman dari luar. 2, gaya politik kepemimpinan. 3, kekuatan lembaga-lembaga politik. 4, ideologi nasional. Dan 5, kesempatan pembangunan ekonomi. Gambaran umum. Jenis integrasi politik. Integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Materi kelima adalah hakikat dan konstitusi negara Indonesia. Fungsi konstitusi. Berikut fungsi konstitusi. Yang pertama, membatasi kekuatan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, sebagai sumber hukum tertinggi. Keempat, sebagai alat membatasi kekuasaan. Yang kelima, sebagai identitas nasional dan lambang. Keenam, sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara.
Jenis-jenis konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Sifat konstitusi ada dua, fleksibel dan rigid. Materi keenam yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintah negara. Tujuan konstitusi adalah membatasi kekuatan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang, melindungi HAM atau hak asasi manusia, pedoman penyelenggara negara. Sejarah perkembangan konstitusi di negara Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang 1945 yang mana berlaku sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang lazim dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS pada tanggal 17 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1999. Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak dekret presiden pada tahun 1999 sampai sekarang. Nilai-nilai konstitusi ada 3. Yang pertama nilai normatif, nilai semantik, dan nilai nominal. Jenis-jenis konstitusi ada 2, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.